على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره. Hukum musik di dalam Islam. Al-Imam Jalaluddin Rumi berkata, musik yang haram adalah suara pergesekan antara sendok dan garpu di meja orang kaya yang terdengar oleh telinga orang miskin. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Banyak kita menemukan fatwa para ulama, ada yang mengharamkan musik, ada juga yang membolehkan memainkan musik. Di tengah-tengah ikhtilaf para ulama ini, mari kita lihat pendapat Imamul Ghazali di dalam kitabnya yang sangat fenomenal, yakni Ihya Ulumuddin. Menurut beliau, meskipun banyak hadis yang bisa kita temukan yang menerangkan tentang haramnya memainkan musik, tapi tidak ada nas, tidak ada qiyas yang secara detail menjelaskan bahwa memainkan musik itu haram. Sehingga beliau berkata, batalul qawli bitahrimih, maka batal pendapat yang mengharamkan memainkan musik. Jadi memainkan musik itu bisa haram, bisa mubah, tergantung bagaimana cara kita memainkannya dan dengan tujuan apa kita memainkan musik tersebut. Ya, kebanyakan di zaman ini musik itu dipergunakan untuk membuat dia semakin lalai kepada Allah, di mana lagu-lagu yang terkandung justru mengajak pendengarnya berzina secara pikiran, merusak moral manusia, atau bisa menimbulkan syahwat, bisa menimbulkan nafsu, dimainkan dengan terbukanya aurat. Kalau ini yang terjadi, maka mutlak ulama berfatwa hukumnya haram. Tapi ada juga orang yang menggunakan musik itu sebagai jalan untuk sampai kepada kebenaran. Bisakah kita mengambil iktibar dari musik? Tergantung siapa yang memainkannya, tergantung dengan tujuan apa kita memainkannya. Hidup ini kita harus banyak tafakkur. Senar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu suaranya berbeda hadirin. Tapi ternyata suara yang indah itu dihasilkan dari bunyi-bunyian yang berbeda dan disatukan. Jadi kita bisa mengiktibar tidak selamanya perbedaan itu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Kalau kita sikapi dengan baik, kita sikapi dengan bijak, kita persatukan perbedaan itu, justru itu menjadi nilai positif bagi kehidupan manusia. Bahkan kata Imam Ghazali, ikhwah, suara dari benda mati, suara daripada hayawanat, dari hewan-hewan sekalipun, bal huwa halalun bin nas wal qiyas, itu halal secara nas dan juga secara qiyas. Nah, zaman ini adalah zaman di mana segala sesuatu sangat mudah untuk diviralkan. Yang sekarang teramat sangat viral adalah lagu daripada Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas tanpa adanya tafakkur, tanpa adanya tabayyun, banyak anak muda yang condong untuk menyanyikan lagu ini dengan cover dan video klip yang sangat bervariasi. Jujur saja Al-Fakir tidak hafal keseluruhan dari lagu tersebut, akan tetapi pertama kali Al-Fakir mendengar lagu tersebut sangat terdengar tidak nyaman sekali di hati dan terasa sangat meremukan hati Al-Fakir. Kenapa demikian? Karena menurut Al-Fakir, menurut saya, ada beberapa lirik yang harus diluruskan daripada lagu tersebut, Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam lirik itu, dalam lagu itu, penyebutan atau panggilan kepada Ummul Mukminin, kepada ibunya orang-orang yang beriman, itu langsung nama, tidak diawali dengan kata Sayyidah. Ini su'ul adab, hati-hati. Kita saja kalau punya ibu, semisal namanya Zainab, kita pulang ke rumah, kita langsung panggil, Assalamualaikum Zainab, saya baru pulang. Ini kan sangat su'ul adab, sangat tidak sopan, sangat tidak santun kepada orang tua. Nah, maka tatkala kita panggil ibunya orang-orang beriman dengan sebutan langsung namanya saja, hati-hati, ini su'ul adab kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah berfirman, janganlah kamu menjadikan panggilan kepada Rasul itu seperti panggilan kepada teman.
Jadi tidak boleh kita panggil Rasulullah dengan langsung namanya. Kita panggil keluarganya Rasulullah langsung dengan namanya. Ya minimal kita awali dengan kata Sayyidah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Yang kedua, memang bisa kita temukan banyak hadis yang menerangkan tentang keromantisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, terkhusus Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu bisa kita temukan di kitab-kitab sunan. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang sering memanggil istrinya Sayyidah Aisyah dengan kata Ya Humaira, dengan panggilan Ya Humaira yang merupakan bentuk tasghir dari kata hamra yang artinya merah. Jadi banyak orang yang menafsirkan demikian begini. Menurut saya hadis ini cukup mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memanggil istri itu dengan panggilan yang baik. Jangan memanggil istri itu dengan panggilan yang buruk tanpa kita mencari tahu Humaira itu apa, kita mencari tahu warna kulitnya Ummul Mukminin itu bagaimana. Jangan, ini suul adab kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memang juga kita bisa temukan hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum di tempat minumnya Sayyidah Aisyah setelah Sayyidah Aisyah meminumnya. Begitupun makan setelah Sayyidah Aisyah memakan, Rasul makan pada tempat yang sama. Cukup hadis itu mengajarkan kepada kita bahwa kita pun harus memperlakukan istri itu dengan perilaku yang terbaik. Kita harus ramah, kita harus santun, kita harus muliakan istri-istri kita. Jangan sampai kita ini ramah, kita muliain, kita hargai wanita-wanita di luar sana, tapi istri sendiri di dalam rumah kita tidak pernah ramah, kita tidak pernah santun, kita tidak pernah berperilaku baik. Na'udzubillah. Jadi cukup hadis itu mengajarkan kita bahwa salah satu orang yang paling baik di mata Rasulullah itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya, tanpa kita mengumbar-umbar bentuk keromantisan Rasulullah kepada istrinya. Hati-hati, ini soal adab kepada keluarganya Nabi. Ya, jadi menurut saya cukup hadis itu mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki diri kita di zaman ini, ya, tanpa kita mencari tahu hal-hal yang justru melanggar hak-haknya Allah, melanggar hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Fakir yakin betul, paham betul bahwa adanya lagu ini bertujuan sebagai penghormatan, takriman wa ta'ziman kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kita ingat hadisnya Rasulullah, Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Setiap keluarga Nabi Muhammad itu adalah setiap mereka yang bertakwa. Jadi ada keluarga Nabi secara dzurriyyah, secara keturunan darah, ada juga keluarga Nabi yang diaku dari tali keimanan, dari tali akidah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka segala sesuatu ini sebelum kita lakukan, kita harus perbaiki takwa kita dulu. Jadi kalau kita main musik yang dilandaskan dengan rasa takwa. Kalau kita menjalankan hobi, kalau kita main futsal yang dilandaskan dengan takwa. Kalau kita taklim yang dilandaskan dengan takwa. Kalau kita ibadah yang dilandaskan dengan takwa, hadirin. Maka mudah-mudahan dengan banyaknya fatwa para ulama tentang lirik lagu ini, segera mudah-mudahan ada revisi dari lirik lagu daripada Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat juga, jangan sampai video klip ini seakan-akan menggambarkan, oh ini loh perempuannya menggambarkan Sayyidah Aisyah, oh ini loh laki-lakinya menggambarkan Rasulullah. Jangan sampai juga hal itu terjadi. Jadi mudah-mudahan segera ada perbaikan, baik dari segi lirik ataupun cara mensyiarkan lagu tersebut, untuk mengundang orang-orang lebih cinta lagi, lebih hormat lagi, lebih ta'zim lagi, lebih takrim lagi kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.